Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tini Utari. Saya dari kelas 11 IPS 1 akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar Negeri Tarumanagara pada tahun 2020. Adapun latar belakangnya yaitu pendidikan jasmani di Indonesia akhir-akhir ini semakin meningkat dengan banyak kejuaraan-kejuaraan yang diraih oleh negara Indonesia. Hal itu nampak pada kejuaraan-kejuaraan di masyarakat pada daerah-daerah tertentu dalam bidang apapun. Kemudian, pendidikan jasmani tidak dapat dipisahkan karena erat kaitannya untuk membentuk suatu pola pikir atau psikis anak-anak dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh masing-masing anak. Kemudian, saya membagi ke dalam 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa dan bagaimana strategi yang paling mudah diterapkan untuk menerapkan pembelajaran jasmani. Yang kedua, jenis olahraga apa yang cocok dengan tubuh pada usia-usia tertentu. Yang ketiga, apa manfaatnya kita melakukan olahraga. Yang keempat, bagaimana cara menyampaikan materi inti dan materi umum dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Yang pertama, saya akan menjawab rumusan masalah yang pertama, yaitu apa dan bagaimana strategi yang paling mudah diterapkan untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu dengan cara menerapkan pengetahuan awal mengenai pentingnya pendidikan jasmani atau kegunaan kita melakukan olahraga. Terus kemudian kita harus menekankan 4 aspek. Yang pertama yaitu kemampuan gerak kasar untuk melatih tubuh. Yang kedua, kemampuan gerak halus untuk melatih psikis anak. Yang ketiga, ada kemampuan berbicara. Dan keempat, ada kemampuan untuk berinteraksi atau bersosialisasi dengan kemandirian. Kemudian saya akan menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu jenis olahraga apa dan bagaimana yang cocok dengan kriteria tubuh pada masing-masing umur. Yang pertama, ada jenis olahraga yang cocok untuk usia remaja. Usia remaja bisa melakukan olahraga apa saja yang penting tubuhnya sehat. Contohnya seperti bulu tangkis, latihan aerobik, jogging, berenang, bersepeda, maupun angkat beban. Kemudian jenis olahraga pada usia 20-an yaitu melakukan yoga ataupun jalan santai, karena pada saat usia ini semakin produktif anak-anak di usia ini. Kemudian ada jenis olahraga untuk usia 30 dan 40 tahunan. Karena di waktu ini kegiatannya sangat padat, banyak sekali orang tua pada usia ini melakukan kegiatannya seperti mengurus anak-anak maupun mengurus rumah tangganya ataupun yang bekerja di kantor-kantoran. Jadi semakin banyak orang tua ataupun manusia-manusia pada usia ini melakukan olahraga yang sangat sederhana seperti jogging, lari santai, maupun yoga-yoga atau pilates. Kemudian ada jenis olahraga pada usia 50-60 tahunan. Pada saat usia ini berbagai penyakit mulai menyerang, mulai dari diabetes, rematik, pengeroposan tulang, hingga penyakit jantung. Orang dengan usia ini sangat perlu aktivitas fisik seperti olahraga. Jenis latihan fisik yang sesuai dengan usia ini umumnya adalah jogging, jalan santai, maupun jalan cepat. Kemudian saya akan membahas rumusan
masalah yang ketiga, yaitu mengapa olahraga sejak usia dini ini sangat penting. Karena dengan kebiasaan berolahraga harus ditanamkan oleh orang tua sejak sang anak bahkan masih usia balita, agar menjadi berguna saat dewasa dan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Kemudian manfaatnya yaitu menumbuhkan rasa sportivitas sejak dini. Rasa sportivitas harus ditanamkan sejak usia dini karena dapat diaplikasikan pada banyak hal, seperti meningkatkan rasa kerjasama saat berkelompok. Kemudian ada mencegah obesitas atau membentuk postur tubuh ideal. Pada manfaat ini sering digunakan oleh anak-anak pada usia remaja atau dewasa untuk mengidealkan tubuhnya dengan cara berdiet ataupun mengurangi berat badan. Pada manfaat ini sangat berarti untuk orang-orang yang sedang melakukan diet. Kemudian ada membantu pertumbuhan tulang, karena tulang anak masih mengalami pertumbuhan desmal, di mana tulang anak masih dapat mengalami pertumbuhan yang pesat. Dan jika sudah berumur sekitar 20-an, tulang masih dapat bertumbuh tetapi tidak pesat. Kemudian yang keempat ada membantu meningkatkan kemampuan kognitif. Saat berolahraga, otot jantung kita mengalami kontraksi yang sangat cepat sehingga dan terus-menerus dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Saat darah dipompa, secara otomatis suplai O2 meningkat dan menjadikan tubuh kita lebih segar, bugar, serta membuat otak kita berjalan secara maksimal. Kemudian saya akan menjawab rumusan masalah yang keempat, yaitu bagaimana cara menyampaikan materi inti dan umum dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Untuk menyampaikan materi inti dan umum ini, setiap guru pasti beda-beda dalam cara menyampaikannya. Lalu saya akan menjawab rumusan masalah ini sesuai dengan narasumber yang memberikan jawabannya kepada saya, yaitu pelaksanaan pembelajaran merupakan kegiatan yang memiliki nilai edukatif yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa. Interaksi bernilai edukatif sebab pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Secara garis besar, pengelolaan proses pembelajaran ini dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu rutinitas, pengelolaan inti proses belajar, serta pengelolaan lingkungan dan materi pembelajaran. Kemudian menurut peraturan yang dibuat terkait standar proses, yaitu pelaksanaan pembelajaran merupakan penerapan dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan. Untuk kegiatan pendahuluan ini merupakan langkah awal dalam suatu pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif ke dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya yang mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian dalam pembelajaran Penjaskes atau PJOK, kegiatan pendahuluan ini bertujuan untuk menyiapkan kondisi jasmani dan rohani siswa ke dalam suasana pembelajaran, menyiapkan fisiologi atau dan anatomi tubuh siswa sehingga siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti penyajian materi belajar pada pelaksanaan pembelajaran dibebaskan dalam pemilihan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik di mata pelajaran. Ini sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi, mulai dari menerima, menjalankan, dan menghargai, menghayati, sehingga mengamalkan. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani ini, kegiatan inti yaitu sebagai berikut. Materi pelajaran yang disampaikan harus mengacu pada rencana pembelajaran. Kemudian
pembelajaran harus diawali dengan gerak pembagian ke arah gerakan yang lebih kompleks. Lalu gunakan alat dan fasilitas olahraga yang tersedia seefektif mungkin. Atur lokasi waktu setiap tahapan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian dari kegiatan inti ini bisa dilakukan kegiatan pembelajaran gerak dengan harus dibuatkan bervariasi untuk menghindari kebosanan siswa. Kemudian ada kebiasaan untuk mengarahkan siswa ke dalam pembelajaran yang sangat serius. Kemudian ada kegiatan penutup, ini yang terakhir, yaitu kegiatan ini merupakan kegiatan penenangan atau kegiatan mengkondisikan tubuh kembali semula. Dalam kegiatan ini, guru bersama peserta didik mengulas kegiatan yang sudah dilakukan atau dinamakan reflektif, yaitu sebagai berikut. Semua siswa aktivitas belajar yang sudah dilakukan selanjutnya secara bersama-sama mencari dan menemukan manfaat dari pembelajaran tersebut. Kemudian memberikan penanganan tindak lanjut kepada siswa berupa tugas baik secara individual maupun secara kelompok. Kemudian penutup atau kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini, yaitu kesimpulannya bahwa olahraga itu sangat penting dilakukan pada usia apapun. Yang penting tubuh dapat menerima olahraga yang kita lakukan. Kemudian sarannya ketika kita berolahraga sebaiknya kita dalam keadaan atau kondisi yang sangat sehat, tidak boleh dilakukan ketika kita sedang sakit. Dan jika kita ingin berolahraga, seharusnya kita mencari waktu yang tepat, yang sangat efektif untuk melakukan olahraga tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.